Anda para pemilih bersiaplah karena dua kandidat pasangan Capres dan Cawapres sudah mendeklarasikan diri maju pada Pilpres 2014. Mereka adalah Joko Widodo Yusuf Kala dan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Deklarasi Prabowo Hatta Rajasa tanpa kehadiran Ketua Umum Golkar, Capres dari poros Gerindra Prabowo Subianto sambangi kediaman Abu Rizal Bakri. Halo, selamat malam saudara. Dua pasangan Capres-Cawapres sudah mendeklarasikan diri, artinya Anda sebagai pemilih sudah memiliki gambaran siapa pasangan yang sesuai dengan pilihan Anda. Pelajari dari sekarang visi misi mereka untuk membawa negara ke dalam keadaan yang lebih baik. Kami akan membahas untuk memberi gambaran kepada Anda perihal sosok dua pasangan kandidat calon ini. Bersama saya Timothy Marbun, kita simak Kompas Malam selengkapnya. Yang berdaulat di bidang politik, kami di bidang ekonomi, dan kepribadian di bidang pemerintahan. Tujuan kita bahwa perubahan menjadi di negara yang kita cintai. Dan insya Allah kami akan pertaruhkan segala tenaga, upaya, pikiran, bahkan jiwa dan raga kami untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia yang kita cintai. Hari ini pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala secara resmi diumumkan oleh poros kerjasama yang dibangun oleh PDI Perjuangan. Partai Hanura menjadi partai terakhir yang bergabung dalam poros ini. PDI Perjuangan bersama tiga parpol yang menjadi mitra kerjasamanya, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, memastikan Yusuf Kala sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Joko Widodo pada Pilpres 9 Juli mendatang. Kepastian ini ditunjukkan melalui penandatanganan nota kesepakatan di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Tengku Umar, Jakarta. Partai Hanura adalah partai terakhir yang memutuskan untuk bergabung dengan poros PDIP, mengusung pasangan Jokowi JK. Kerjasama yang sudah terjalin selama 5 tahun terakhir menjadi dasar alasan Hanura masuk dalam lingkaran poros PDIP. Kemudian saya mengambil keputusan bahwa alangkah naifnya, alangkah sayangnya kalau satu kerjasama yang sudah sedemikian mesra dan indah kemudian kita lepaskan dan kita abaikan begitu saja. Tentu ini sesuatu yang tidak bagus. Oleh karena itu keputusan saya adalah melanjutkan kerjasama dengan PDIP untuk masa-masa ke depan, melanjutkan perjuangan kita untuk tahapan perjuangan baru, memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden, dan membangun bersama-sama pemerintahan yang lebih amanah, lebih jujur, lebih maju, lebih bermartabat. Kemitraan 4 partai pun dilanjutkan ke Gedung Juang 45 Jakarta. Dengan jargon perubahan, pasangan Jokowi dan Yusuf Kala dideklarasikan. Kita mempunyai keyakinan, insya Allah kami berdua akan membawa gerakan perubahan di negara yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nyatakan dengan sepenuh hati saya siap untuk
keras. Semoga kita semua dapat berhasil. Dua sosok berbeda generasi menjadi salah satu kombinasi yang diyakini mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam pemerintahan. Jokowi sudah menginjak usia 52 tahun. Meski sepak terjangnya masih di tingkat kabupaten kota dan provinsi, pria kelahiran Solo ini mengambil kebijakan cukup berani. Salah satunya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi menertibkan pedagang kaki lima Tanah Abang yang bisa dikatakan penyakit lama, serta merotasi aparatur kecamatan dan kelurahan melalui sistem lelang jabatan lurah dan camat. Yusuf Kala, usia 72 tahun. Akan tetapi kursi wakil presiden sudah tak asing bagi pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan ini pada tahun 2004. Saat itu dirinya bersanding dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Yusuf Kala punya andil dalam mengambil kebijakan ekonomi seperti konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007. Dengan merekrut dua tokoh ini, poros PDI Perjuangan berjanji akan bekerja keras, membangun pemerintahan yang jujur, dan mampu membawa negara ke keadaan yang lebih baik. Semoga saja. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah resmi mendeklarasikan diri, pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala langsung mendaftarkan diri ke KPU Pusat. Selesai deklarasi di Gedung Juang 45, pasangan Joko Widodo Yusuf Kala langsung bertolak ke kediaman Megawati di Teguh Umar, Jakarta Pusat. Kemudian tanpa membuang waktu, keduanya langsung menuju ke Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan sepeda. Jokowi JK diantar pula oleh Puan Maharani, beberapa pengurus partai pendukung, serta juga ribuan simpatisan menuju KPU. Dengan demikian, keduanya pun menjadi pasangan Capres-Cawapres yang pertama mendaftarkan diri ke KPU. Deklarasi dan pendaftaran pasangan Jokowi Yusuf Kala hari ini juga mendapatkan dukungan dari Solo, Jawa Tengah. Sejumlah warga Solo dan tukang beca meniru gaya khas Jokowi JK dengan berkeliling kota menggalang dukungan. Jokowi dan Yusuf Kala berkeliling kota Solo dengan menumpang beca. Bukan Jokowi dan JK asli tentunya. Mereka adalah warga Solo yang mengekspresikan dukungannya bagi sang mantan wali kota dalam bursa pemimpin negeri. Mengenakan topeng dan pakaian khas Jokowi JK, yakni kemeja putih dan celana hitam, mereka berpawai dengan diiringi belasan tukang beca. Aksi ini tentu saja menjadi perhatian warga Solo. Tak sedikit warga yang menyalami pasangan Capres-Cawapres tiruan ini. Bahkan beberapa di antara warga tidak segan-segan berfoto bersama. Harapan pun diusung. Terus apa yang diharapkan dari kegiatan ini? Sebagai bentuk dukungan ke Pak Jokowi. Sambutan dari warga Solo juga menjadi harapan peserta aksi Jokowi JK unggul di kota ini. Susilo Mitoharjo, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Genderang perang dalam persaingan politik menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden sudah mulai terasa. Hari Senin merupakan hari politik. Masyarakat tanah air sudah pasti akan dihadapkan pada dua pilihan pasangan bakal capres dan cawapres. Mereka adalah Joko Widodo Yusuf Kala dari poros PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto Hatta Rajasa dari poros Gerindra. Bisa dikatakan kehadiran dua pasangan calon ini sedikit mengulang pemilu 2009. Bagaimana tidak? Sosok Yusuf Kala pada Pilpres 2009 merupakan capres dari Partai Golkar yang bersanding dengan cawapres Wiranto dari Hanura. Sementara Prabowo Subianto adalah cawapres dari Gerindra yang saat itu berpasangan dengan capres dari PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, Joko Widodo dan Hatta Rajasa bisa dikatakan berada di panggung perdana dalam bursa Pilpres. Baik poros PDIP maupun poros Gerindra, keduanya memiliki kesamaan untuk melakukan pembangunan ekonomi yang kuat. Yusuf Kala dan Hatta Rajasa sama-sama pernah punya andil dalam menentukan kebijakan ekonomi tanah air. Pengalaman mereka di pemerintahan tentunya menjadi pertimbangan untuk bisa menjalankan roda perekonomian. Sejumlah lembaga survei telah mengukur siapa pasangan yang mendapat perhatian publik. Lembaga survei dari Indikator Politik Indonesia menempatkan pasangan Jokowi JK pada urutan pertama dengan 51% koresponden. Sementara pasangan Prabowo Hatta hanya 32,4%.
Begitu pula dengan versi lingkaran survei Indonesia, 35,9% koresponden mempercayai pasangan Jokowi JK. Sementara tingkat kepercayaan publik terhadap pasangan Prabowo Hatta mencapai 22,3%. Dua pasangan calon sudah mendeklarasikan diri. Ini berarti perlombaan untuk menarik simpati publik sudah dimulai. Manuver politik akan terus bergulir, mematahkan segala prediksi siapa yang akan memenangi kursi RI 1 dan 2 kali ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hari ini dua pasang kandidat Capres-Cawapres sudah dideklarasikan. Pasangan Jokowi Yusuf Kala diikrarkan di Gedung Juang 45 dan langsung mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum. Satu pasangan lagi, Prabowo Subianto Hatta Rajasa, dicanangkan di Rumah Polonia di Jakarta Timur dan rencananya esok hari akan mendaftar ke KPU. Bagaimana konstelasi kekuatan dari kedua pasangan ini? Seberapa optimistis para pengusungnya, terutama bila dikaitkan dengan penentuan Cawapres yang baru firm pada saat-saat terakhir ini? Di studio kita sudah bersama dengan pengamat politik Ibu Siti Zuro. Selamat malam, Ibu Siti. Malam, Mas. Dan juga di sini sudah ada Mas Dias Hendro Priyono, Ketua Umum Koalisi Anak Muda dan Relawan Joko Widodo atau Kawan Jokowi. Selamat malam, Mas Dias. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Kompas Malam. Dan melalui sambungan telepon kita juga sudah terhubung dengan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Budi Cahyono Prawiro. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, selamat malam. Pak Budi, saya mau ke Anda terlebih dahulu. Baru saja saya membacakan sebuah informasi yang juga kita lihat ada bukti fotonya, Pak, dari Fadlizon, yaitu pertemuan dengan pihak SBY di Cikeas. Apa sebenarnya tujuan kedatangan pada malam hari ini, Pak? Jadi Gerindra selalu membuka pintu kepada teman-teman partai politik lain, yang mana kita dari awal Pak Prabowo mengatakan bahwa Gerindra menginginkan koalisi tenda besar. Nah, sekarang saatnya terjadi. Ya, apakah masih perlukah dukungan itu, Pak? Tampaknya dukungan terhadap Gerindra dan pencalonan dari Prabowo Subianto ini sudah cukup besar dukungannya. Apa artinya dukungan Partai Demokrat terhadap Gerindra? Ya, saya rasa apapun semakin banyak mendapat dukungan, berarti Prabowo itu yang dicintai oleh masyarakat. Tapi ini kan akhirnya Gerindra yang mendatangi ke Demokrat. Apakah ini tidak dalam bentuk meminta dukungan? Ya, mohon doa restu kan boleh aja sama Pak SBY kan malam ini kan. Baik, tapi kalau memang akhirnya Demokrat memutuskan untuk tetap berada dalam posisi netral, ini tidak berdampak kepada Gerindra, ya, Pak? Saya rasa kalau Demokrat bergabung sama kami, tentu betul-betul terjadi koalisi tenda besar. Tapi kalau tidak pun juga cukup besar juga. Tanpa dukungan Demokrat, Anda yakin bahwa pasangan ini bisa memenangi pemilu presiden? Sangat yakin sekali. Karena apapun pemimpin-pemimpin daerah itu banyak dari Demokrat dan banyak dari Golkar. Itu yang kita harapkan semua. Kalau untuk suara Golkar sendiri, apakah Anda tidak mengkhawatirkan adanya suara Golkar yang lebih memihak ke Yusuf Kala karena ia juga seorang tokoh senior di Partai Golkar? Ya, mungkin ada juga. Tapi saya rasa hanya di Sulawesi Selatan aja lah, kira-kira yang bisa diambil sama Yusuf Kala. Jadi Anda yakin hanya di daerah tertentu yang mendukung kuat, ya? Dengan Mas Dias di sini, Anda sebagai relawan dari yang mendukung Joko Widodo untuk maju dalam pemilihan presiden, deklarasi hari ini berpasangan dengan JK. Bagi Anda seorang relawan yang ingin mendukung, apakah ini mempermudahkan kerja Anda, sosok JK ini? Ya, saya rasa Pak JK adalah figur yang pantas untuk mendampingi Pak Jokowi. Beliau sudah well experience, sudah terlihat rekam jejaknya dengan baik. Sudah well qualified juga, dan ini menunjukkan keseriusannya pemerintahan Bapak Jokowi yang baru gitu. Jika sebut saja misalkan yang dipilih orang lain, anggap saja Pak Abraham Samad, mungkin bisa menunjukkan bahwa hal yang terpenting dalam pemerintah adalah korupsi. Bukannya itu tidak penting, itu penting memang.
Tapi permasalahan bangsa itu bukan saja korupsi. Kalau kita lihat dari Astagatra itu Ipo Lexos Buthankam, kita bahas satu demi satu permasalahan bangsa itu isinya ya itu semuanya masalah itu Astagatra. Jadi dengan memilih Pak Yusuf Kala ini menunjukkan keseriusan Bapak Jokowi dan menunjukkan bahwa semua permasalahan bangsa akan dipecahkan. Anda tidak posisi JK sebagai seorang politikus senior, kursi di pemerintahan sudah berkali-kali ia rasakan. Itu bisa menjadi suatu keunggulan dalam sisi pengalaman, tapi mungkin ini menjadi sebuah figur pemerintahan lebih besar dari capresnya sendiri. Apakah Anda tidak khawatir ini justru membuat seorang Jokowi menjadi segan atau malah ragu-ragu, harus bertanya dulu kepada wakilnya sebelum bergerak? Saya rasa enggak ya Pak, karena gini Mas, wakilnya itu akan takut atau tidak tergantung dari presidennya. Presidennya siapa? Kalau presidennya misalnya lambat atau peragu, maka mau tidak mau yang wapresnya harus ngegaspol gitu ya. Mungkin bisa dicontohkan waktu Malino 1, Malino 2 dan juga di Aceh di mana wapresnya waktu itu menggunakan network pribadinya dengan Juha Kristensen dan langsung mati Atisari gitu. Tapi kalau Pak Jokowi itu kelihatan sebagai seorang yang sosok yang tegas gitu, sosok yang tegas dan tidak bisa dikontrol oleh siapapun juga, termasuk oleh partai. Terbukti waktu 2 tahun ini di gubernur tidak ada campur tangan partai. Gitu. Mas, jadi kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, tampaknya memang di menit-menit terakhir semua mulai jelas dukungannya kepada partai mana atau poros yang mana begitu. Ada beberapa dukungan yang cukup menarik, yaitu yang di saat-saat akhir atau mungkin belum bahkan, yaitu Partai Demokrat. Tapi salah satunya adalah Golkar. Golkar sendiri menurut Fadil Muhammad mengatakan merasakan kedekatan dari kedua pihaknya. Prabowo juga pernah di Golkar, JK tentunya masih figur yang sangat kental dengan Golkar. Menurut Anda apakah posisi Golkar kuat dengan begitu atau justru karena bermain di injury time menjadi lemah? Iya, Golkar berbeda ya. Jadi dengan pemilu sebelumnya, Golkar sangat berbeda peran dan posisinya itu. Golkar di pemilu 2009 kalah, pemilu legislatif kalah, pemilu presiden kalah, dan Pak JK capresnya kalah. Di pemilu 2004 menang. Tapi di pemilu legislatifnya ya menang, tapi di pemilu presidennya kalah. Itu. Nah, di 2014 ini mungkin ini caranya untuk memberikan satu katakan pelajaran pada partai-partai politik bahwa semua partai politik di Indonesia ini harus mulai beranjak membangun partainya sebagai pilar utama demokrasi. Artinya adalah melakukan satu kinerja yang intensif untuk melakukan satu rekrutmen kader yang bagus sehingga partai-partai politik ini harus menjadi rumah bagi demokrasi. Itu satu contoh. Jadi pelajaran penting bagi semua partai khususnya Golkar adalah ternyata partai-partai saat ini itu bisa merasakan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi kalaupun dengan kebesarannya partai Golkar belum tentu bisa menyedot satu katakan gitu ya partai-partai lain untuk cepat untuk bergabung. Nah, yang jadi semut di pemilu legislatif tahun ini adalah PDIP sebenarnya. Tapi semutnya ini juga tidak terlalu welcome terhadap gula ini terhadap semut-semut yang datang. PDIP gulanya begitu ya. Gulanya. Jadi semutnya sudah agresif itu, cukup agresif. Tapi gulanya diam saja, tidak mau dimakan gitu ya. Ini menggunakan beberapa contoh saja mungkin pengadaian digunakan. Jadi ini yang menarik menurut saya, akhirnya siapa lalu berkoalisi dengan partai mana. Ini yang mengerucut di dua poros, yaitu porosnya PDIP dan porosnya Gerindra. Baik, kita masih akan membicarakan mengenai hal ini, tetap bersama kami di Kompas Malam.
Baik, di Kompas Malam banyak sekali pertimbangan seorang calon presiden dalam memilih wakilnya, dan mungkin partainya juga akan mendorong untuk mempertimbangkan satu hal ini, yaitu elektabilitas dari calon wakil presiden tersebut. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya posisi elektabilitas dari para capres dan cawapres yang sekarang maju, dan apabila sudah digabung, dan ini adalah elektabilitas menurut survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang mengatakan bahwa untuk Jokowi Yusuf Kala elektabilitasnya sangat tinggi, 51%, paling tinggi dibanding di keduanya, karena Prabowo Hatta elektabilitasnya 32,4%. Kalau kita lihat survei dari Lingkaran Survei Indonesia, angkanya sedikit turun, 35,9% untuk Jokowi Yusuf Kala dan 22,3% untuk Prabowo Hatta. Walaupun sedikit turun, namun angkanya memang tetap lebih tinggi untuk pasangan Jokowi Yusuf Kala dibanding Prabowo Hatta. Kalau saya tanyakan kepada Pak Budi yang masih tersambung melalui telepon, Pak Budi, apakah ini membuat pekerjaan dari poros Gerindra ini sedikit lebih berat kalau dilihat dari elektabilitasnya masih cukup jauh, bisa dikatakan 10% lebih dibandingkan dengan pasangan Jokowi JK? Kita kan masih punya waktu 1 bulan untuk menuju ke Juli tanggal 7. Jadi 1 bulan bukan waktu yang lama, Pak. Juga survei ini kan survei yang mungkin minggu kemarin atau beberapa hari yang lalu. Terakhir kita Golkar berkoalisi dengan kita itu bisa menambah dari hasil survei nantinya. Coba kita lihat 2-3 hari mendatang, akan beda itu. Jadi menurut Anda dalam hitungan harian pun angka ini bisa saja berubah ya ke depannya? Sangat bisa ini. Apa yang menjadi titik jual dari pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang akan ditonjolkan dalam 1 bulan hingga 6 minggu mendatang ini? Saya rasa sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa Pak Prabowo itu figur militer yang punya jiwa kepemimpinan yang sangat tegas, dan beliau ini selalu di dalam karir militer selalu menjadi pemimpin, selalu karir beliau dari Letnan 2 itu menjadi pemimpin, dan saya tidak ragu lagi bahwa Pak Prabowo yang akan datang juga bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Untuk Hatta Rajasa, beliau seorang ekonom. 3 kali beliau berpengalaman menjadi menteri, dan terakhir adalah Menko bidang Equin. Saya rasa tidak usah diragukan lagi bahwa Pak Hatta Rajasa sangat piawai dalam mengambil keputusan dengan menambah nilai-nilai ekonomi bangsa kita, negara kita menjadi maju. Saya rasa itu. Kemudian dukungan dari Partai Golkar tentunya ini juga jangan disia-siakan begitu, Pak. Tampak dari posisi hasil dari pemilu legislatif, dukungan terhadap Partai Golkar ini masih cukup besar. Bagaimana dari poros Anda ini bisa memaksimalkan suara-suara yang mendukung Partai Golkar ini? Wah, sangat kita harapkan sekali, dan Golkar pun juga memilih mana yang akan menang. Beliau kan tidak lari kemana-mana, akhirnya lari ke Gerindra, karena beliau tahu sekali bahwa Pak Prabowo itu seorang pemimpin yang sudah jelas, tegas. Itu darat. Oke, terima kasih Pak Budi dan Mbak Siti. Tadi tampaknya memang Pak Budi sangat yakin dengan hasil yang akan keluar untuk Pilpres mendatang yang mendukung Prabowo Subianto. Tapi elektabilitas tadi kita lihat memang di atas kertas tampaknya memang Jokowi JK masih mendapatkan dukungan paling tinggi dari masyarakat. Kalau sebuah poros tenda besar, akhirnya katakan Demokrat akhirnya mendukung pasangan Prabowo Subianto juga, apakah ini menjadi ancaman yang besar untuk Jokowi JK? Iya, ini kontestasi, jadi bukan ancaman menurut saya. Yang ingin kita dorong adalah di Pilpres ini adalah bagaimana 2 pasangan calon itu memberikan satu pencerahan dan pembelajaran politik yang bagus ke masyarakat. Karena masyarakat ini kita ini sangat kecewa dengan pemilu legislatif kemarin yang masih banyak keterkaitan pelanggaran hukum, lalu money politics dan sebagainya. Lah di pemilu presiden kita harapkan memang ada pembaruan. Jadi pembaruan mindset.
ya, jangan sampai terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran hukum seperti itu. Untuk tadi itu ya hasil-hasil survei, mohon maaf saya termasuk yang tidak ingin lalu menyetujui hasil survei itu 100%. Apalagi survei yang dilakukan belakangan ini itu banyak yang meleset. Sebagian besar meleset, jadi jangan terlalu dipercaya. Dan itu yang nanti istilahnya menghipnotis Pak Jokowi dan Pak JK, seolah-olah sudah taken for granted ini menang. Apa yang terjadi dengan Pak Foke ketika dikatakan dia satu putaran dan menang telak, ternyata nggak terjadi kan gitu. Jadi nggak perlu diambil hati ya survei itu. Yang penting memahami kekuatan-kekuatan politik masing-masing dan di mana sebetulnya pangsa besar yang dimiliki baik oleh Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala dan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Itu yang penting. Apakah Pak Hatta Rajasa ini akan menyapu semua kelas menengah ke atas dan plus katakan mungkin irisan-irisan yang ada di menengah bawah, gitu ya. Sebaliknya juga Pak Jokowi, ini pangsa pasarnya, konstituen utamanya itu ada di mana? Apakah di kelas menengah ke bawah, gitu ya? Lalu tapi juga karena ada Pak Yusuf Kala di situ juga akan bisa mengambil suara-suara pengusaha itu menengah ke atas juga. Gitu ya. Kita masih akan melanjutkan sedikit lagi pembicaraan ini, tetap bersama kami di Kompas Malam. Kembali di Kompas Malam, saya langsung ke Mas Dias. Tadi dikatakan bahwa elektabilitasnya tampaknya membahagiakan, tapi Mbak Siti tadi mengatakan jangan senang dulu, bisa-bisa ini menyesatkan, membuat terbuai begitu ya capres dan cawapres ini. Menurut Anda sendiri bagaimana Mas Dias? Ya, kalau survei 1-2 ya mungkin kita tidak usah percaya ya. Tapi kalau survei after survei yang mengatakan demikian, mungkin ada saatnya di mana kita harus bisa melihat ini sebagai sebuah prediksi gitu. Walaupun memang to a certain extent yang tadi Bu Siti bilang tidak usah terlalu percaya terbuai dengan survei-survei itu, tapi tetap saya bilang bahwa jika semua survei yang ada telah menunjukkan ke arah satu arah yang sama, jadi itu sudah menunjukkan bahwa itulah prediksinya. Gitu. Kalau melihat figur Jokowi, Bu Siti, ini tampaknya memang saat ini menjadi sorotan atau figur yang sangat meroket lah pada saat ini. Figur JK sendiri bagaimana menurut Anda? Apakah figur yang tampak sepertinya sudah ada masa lalu atau masih saja tinggi? Pak JK itu he was the best gitu ya pada waktunya gitu. Waktu itu dia bagus gitu ya. Di 2004 sampai 2009 satu periode itu bagus, dia menjalankan tugasnya sebagai wapres gitu ya dan sebagainya, dan karena dia percaya itu pula dia maju sebagai capres gitu. Nggak pilih, tapi ternyata nggak kepilih, elektabilitasnya rendah kan gitu. Jadi artinya sebetulnya dia bagus. Jangan lupa setiap periode itu diwarnai oleh perubahan sosial yang tentunya harus direspon oleh pemimpin. Jadi kalau mungkin kalau Pak JK sangat bagus menjalankan tugasnya ya waktu itu sebagai wakil presiden, itu untuk periode itu. Bagaimana dengan 2014 sampai 2019 dengan tantangan yang berbeda, dengan katakan beban pekerjaan yang juga berbeda, dengan katakan baik domestik dan secara regional dan internasional. Ini pemerintah yang akan datang tuh langsung dihadapkan pada ASEAN Community. Itu apa yang harus ditanggapi. Jadi menurut saya ini berkaitan dengan ekonomi ya. Apakah Pak JK bisa memberikan satu dukungan penuh ke sana? Yang kita harapkan itu sebetulnya dari Dwi Tunggal di level nasional adalah bagaimana pola relasi mereka nantinya itu betul-betul ya memang menempatkan kalau presiden ya presiden, wakil presiden ya wakil presiden, tidak ada semacam karena ini yang lebih ini lalu presidennya nama diskoordinate gitu ya, tidak boleh. Yang begitu akan mengecewakan masyarakat. Nah ini yang harus dijaga betul soliditas antara Dwi Tunggal itu. Tadi Anda mengatakan bahwa ada masa kemasan JK. Sekarang JK sudah 5 tahun, lebih tua dari saat itu, dan nanti kalau dia menjabat sebagai cawapres dia hampir 80 tahun pada saat berakhir masa tugasnya. Kalau tidak kepilih lagi. Itu yang saya khawatir karena Pak Jokowi ini kan orang kerja.
orang yang turun langsung ya. Saya masih ingat ketika saya menjadi panelis waktu beliau di debat gubernur itu, saya tanyakan apa resep Anda sebagai calon gubernur untuk menjadikan daerah itu tidak daerah tertinggal, gitu, daerah gagal. Saya bilang satu, yaitu pemimpin harus turun. Lah, berarti kan dia memang punya energi untuk itu, dan dia sangat yakin bahwa seorang Pak JK itu adalah orang pekerja, lebih cepat, lebih baik dan sebagainya. Jangan lupa beliau tidak semakin muda, gitu kan, semakin tua, gitulah. Lah, apa yang dimintakan menurut saya adalah advice, gitu ya, saran dan kebijakan dan terobosan yang bisa diberikan, dibantu oleh Pak JK sebetulnya, bukan physically, gitu ya. Tidak mungkin. Ayo, bagaimana seorang yang memang ini kan hukum alam, orang menjadi tua dengan keterbatasan ketuaan itu dia pasti ada. Itu, bagaimana dari Mas Dias sendiri menjawab kalau memang ada pertanyaan? Tapi kan Pak JK ini sudah cukup berumur. Ya. Kalau umur itu kan relatif ya. Nanti kan ada tes kesehatan dan itu saya rasa sudah cukup komprehensif, dan itu kalau memang lolos kesehatan itu ya berarti memang beliau is fit to lead, dirasa layak begitu ya, dari sisi kesehatannya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Dias dan juga Ibu Siti Zuhrul dan juga Pak Budi yang sudah bergabung bersama kita melalui telepon tadi. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Malam. Dan itu tadi perbincangan kita di Kompas Malam mengenai kira-kira sedikit lebih mengenal dari kedua pasangan kita, yaitu pasangan Jokowi JK dan juga Prabowo Hatta yang akan maju dalam pemilihan presiden pada Juli mendatang. Dan Kompas TV, inspirasi Indonesia.